Perkenalkan, nama saya Yunita Toding Rongko, NIM 218611175 dari kelas E6. Saya akan mempresentasikan proposal saya dari mata kuliah Metode Penelitian dengan judul Sistem Informasi Penjualan Pakaian Berbasis Web pada Toko Suite. Latar belakang, teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar pada perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor, dua calon pembeli dapat melihat produk-produk pada layar komputer ataupun melalui smartphone. Untuk mengakses informasinya, memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat transaksi, sehingga dari tempat duduk mereka dapat mengambil keputusan dengan cepat. Penelitian terkait pada penelitian ini adalah sistem informasi penjualan berbasis web pada toko gerai handphone. Objek penelitian ini adalah toko handphone yang masih menggunakan sistem penjualan manual, sehingga informasi yang dihasilkan akan terasa kurang cepat atau penginputan data dan pengolahan data akurat atau data yang tepat atau tidak ada kesalahan dan efisien. Untuk lebih mengoptimalkan sistem informasi penilaian dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi. Penelitian dengan judul Pembuat e-commerce toko sepatu Activa. Objek penelitian ini adalah toko sepatu Activa. Permasalahan yang terjadi pada toko sepatu Activa adalah kurang dikenalnya toko tersebut karena media promosinya hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Maka akan menerapkan sistem e-commerce yang sesuai dengan bisnis yang dilakukan toko sepatu Activa. Landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Menurut Witten, sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Davis, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua, MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database server yang terkenal, disebabkan MySQL menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses data. MySQL merupakan RDBMS yang telah lama dipakai oleh kalangan pemrograman web, terutama di lingkungan Linux. Yang ketiga, flowchart. Flowchart merupakan urutan-urutan langkah kerja suatu proses yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang disusun secara sistematis. Flowchart memiliki simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan urutan program. Dalam pembuatan flowchart tidak ada rumusan atau patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer. Sehingga flowchart dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Namun sebagai garis besar, setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input berupa bahan mentah, proses pengolahan, output berupa bahan jadi. Flowchart adalah gambar simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses atau instruksi-instruksi yang terjadi di dalam suatu program komputer secara sistematis dan logis. Berikut simbol-simbol flowchart dilihat pada gambar. Simbol input artinya mempresentasikan input atau output data yang diproses atau informasi. Simbol proses artinya memproses data menjadi output yang akan terjadi jika benar. Simbol keputusan artinya pengambilan keputusan atau decision. Simbol penjelasan artinya digunakan untuk komentar tambahan. Simbol dokumen artinya I atau O dalam format yang dicetak. Simbol predefinite process artinya rincian operasi berada di tempat lain. Simbol terminal point artinya awal dan akhir flowchart. Simbol anak panah artinya mempresentasikan alur kerja. Yang keempat, PHP. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang didesain agar dapat disisipkan dengan mudah ke halaman HTML.
PHP memberikan solusi sangat mudah dan dapat berjalan di berbagai jenis platform. Pada awalnya, memang PHP berjalan di sistem Unix dan variannya. Namun kini dapat berjalan dengan lancar di lingkungan sistem operasi Windows. Yang kelima, XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Terdiri atas program APCs, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 39 pemrograman PHP dan Perl. Yang keenam, pengertian penjualan. Menurut Coulter, penjualan merupakan sebuah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjualan dipenuhi melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. Jadi konsep penjualan adalah cara untuk memengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Kerangka pikiran. Sistem yang akan dibuat adalah sistem informasi penjualan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Setelah dibandingkan dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara pengolahan data menggunakan komputer serta pengolahan data secara manual. Perbedaannya dapat dilihat dari segi waktu, keakuratan, biaya, dan lainnya. Berikut ini flowchart sistem yang ada pada sistem yang diusulkan. Flowchart kerangka pikiran yang dimulai dari halaman utama, produk, tampil halaman produk, pesan produk, cek login pesan, dan terkirim pesan terkirim selesai. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu di toko Swift, Jalan Pengetiku nomor 50 Rantepao. Adapun penelitian tentang penanganan toko Swift ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juni 2021. Alat dan bahan penelitian. Perangkat keras personal komputer 32 atau 64 bit prosesor dan random access memory. Perangkat lunak. Yang pertama, Visual Studio Code. Perangkat lunak Visual Studio Code merupakan alat utama dalam melaksanakan pembuatan web atau pembuat coding. Yang kedua, MySQL sebagai alat yang digunakan untuk membuat dan mengolah database beserta lainnya. 3. XAMPP sebagai alat yang digunakan untuk sebuah server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Dan yang keempat, Bootstrap sebagai alat yang digunakan untuk membuat sebuah tampilan halaman website yang dapat mempercepat pekerjaan seorang mengembang website ataupun pendesain website. Kerangka kerja. Kerangka kerja dalam penelitian ini menggambarkan langkah-langkah yang harus dilewati. Kerangka kerja disusun agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan struktur dan jelas. Kerja dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar mengidentifikasi masalah, mempelajari literatur, mengumpulkan data, analisis sistem, implementasi sistem, dan membuat laporan. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diuraikan pembahasan masing-masing tahap dalam penelitian sebagai berikut. Identifikasi masalah. Tahap ini merupakan langkah awal dari penelitian yang menggambarkan masalah yang terjadi pada objek penelitian serta merumuskan masalah-masalah yang ada. Mempelajari literatur. Pada tahap ini dilakukan mengumpulkan dan pencarian mengenai teori-teori yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan juga internet untuk melengkapi sumber kajian dan konsep maupun teori. Pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi untuk melakukan pengamatan dan analisa terhadap inventaris barang pada toko Swift, sehingga mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Analisis sistem. Tahap analisa sistem merupakan
Kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Implementasi sistem. Dalam tahap ini akan dilakukan implementasi sistem yang dilakukan dengan membangun aplikasi e-commerce berbasis CMS. Dalam tahap ini sistem dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa scripting, AppChess, dan MySQL sebagai pengelola database dengan menggunakan paket exam. Membuat laporan tahapan ini dilakukan guna melengkapi laporan yang dilakukan selama penelitian mulai dari awal hingga akhir. Di bawah ini adalah flowchart dari hasil penelitian proposal saya. Dan jadwal penelitian dari proposal saya. Sekian dan terima kasih dari presentasi proposal saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.